warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika. Halo. Nah, sekarang kita sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, sekarang kita masih mempelajari listrik statis. Tetapi di sini listrik statisnya kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, sekarang di kapasitor ini kalian akan setelah kalian mempelajari kapasitor ini, kalian bisa menentukan kapasitas kapasitor, menentukan energi kapasitor, dan bisa menganalisis karakter dari susunan kapasitor. Yuk kita mulai. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang materi yang sebelumnya. Ada berapa jenis sih muatan? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangannya. Tengah jawab. Ada berapa jenis muatan? Ayo. Masa lupa? Ayo. Ayo, siapa yang mau ngejawab? Silakan. Ayo. Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Nah, sebenarnya muatan itu ada dua, yaitu ada positif sama negatif. Nah, sekarang kemarin kan kita udah belajar tentang gaya listrik. Kalau misalkan gaya listrik itu kalau ada positif sama negatif, tarik menarik atau tolak menolak. Ayo di chat aja. Tarik menarik, tolak menolak. Itu apa, Bu? Yang mana? Positif sama negatif, tarik menarik, tolak menolak. Tarik menarik. Menarik. Sekarang kalau positif sama positif? Tolak menolak. Tolak menolak. Nah, itu merupakan gaya listrik. Nah, sekarang kita mulai. Kalian punya HP di rumah? Punya HP kan? Punya kamera kan? Punya. Sekarang Ibu tanya, kenapa kalau misalkan pada saat di kamera kalian di HP di kamera di foto suka keluar glitch ya? Iya. Nah, sekarang kenapa bisa keluar glitch? Mungkin radiasi, bukan ya? Ayo, apa Ki? Radiasi, bukan, Bu? Radiasi. Nah, radiasi. Nah, sebenarnya di di kamera itu ada suatu alat yang bisa menyimpan muatan. Nah, sekarang Ibu lanjut. Ada yang tahu nama alat ini? Biasanya anak cowok suka ngebongkar-bongkar nih di alat elektronik. Gambar apa ini? Nih, ada yang tahu? Kalau enggak kalian buka HP kalian, kalau enggak buka kamera kalian, kalau enggak buka alat elektronik pasti ketemu kayak gini gambarnya. Ayo, apa? Pernah lihat nggak? Ada yang tahu? Ayo. Nah, sebenarnya alat ini yaitu alat ini merupakan kapasitor. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk menyimpan muatan. Boleh Ibu lanjut? Halo. Boleh. Jadi tadi alat apa namanya? Ibu tanya lagi. Kapasitor. Nah, gitu ya. Sekarang hari ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama tentang kapasitansi, yang kedua energi kapasitor, dan yang ketiga susunan kapasitor. Nah, nanti di sini banyak sekali ya manfaat dari kapasitor ya. Nah, sekarang yang pertama kita mau belajar tentang kapasitansi. Kita kenalan dulu. Kapasitor fungsinya adalah menyimpan muatan listrik. Sebenarnya kapasitor itu bentuknya 2 keping sejajar. Jadi kayak plat. Plat itu tapi ada 2. Platnya itu nanti ada plat positif sama plat negatif. Jadi kalau ketika yang positifnya ada 5, nanti yang negatifnya pun harus 5. Jadi kalau ada 3 harus
3. Jadi positifnya 3, negatifnya harus ada 3. Jadi sebenarnya kapasitor itu kalau kita bongkar, jadi di situ itu ada 2 plat, ada 2 keping sejajar. Nah, nanti kalau dalam lambang di elektronika bentuknya kayak gini, 2 keping, tapi kepingnya nih, kan kalau misalkan yang panjang sama yang pendek itu apa kemarin? Ayo, garis yang panjang sama pendek. Ayo, apa? Ayo. Baterai, bukan. Panjang. Baterai, benar. Nah, sekarang kalau misalkan ada 2 garis panjang yang sama, itu apa? Kapasitor. Nah, sebenarnya kapasitor itu kan aslinya itu 2 keping sejajar, tapi dibentuk-bentuk. Bentuknya ada yang tabung seperti ini, ada yang kayak gini gepeng segi 4, ada yang gepeng kayak lingkaran. Ini tergantung biasanya di berbagai macam elektronik nanti kapasitornya jenisnya beda-beda. Jadi tergantung bergantung kebutuhan si elektronikanya. Nah, sekarang Ibu lanjut, kapasitor itu alatnya. Kayak kemarin kan kalian baterai, ya. Baterai itu kan alatnya baterai. Sedangkan untuk baterai itu apa? Mempunyai tegangan. Nah, sebenarnya kapasitor itu, dia itu ada istilahnya kapasitansi. Kapasitansi itu kapasitas kapasitor untuk menyimpan muatan. Nah, sekarang tadi jadi lambangnya kapasitansi yaitu sikap kapasitor itu sebenarnya muatan Q dibagi dengan tegangan atau istilahnya beda potensial. Jadi sekarang sama Ibu dikasih keterangan kapasitansi C ini kapasitansi satuannya yaitu farad. Kenapa satuannya farad? Karena temunya Faraday. Nah, sekarang Q itu berarti kemarin muatan, satuannya kolom atau disingkat C. P ini tegangan, satuannya adalah volt. Nah, sekarang kita mau melihat sebenarnya Bu, kapasitansi itu dipengaruhi oleh apa aja sih? Kapasitansi dipengaruhinya oleh, tunggu ya, Ibu share lagi. Tunggu Ibu share. Ibu share. Tunggu. Tunggu ya. Kelihatan yang Ibu share sekarang? Kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini PET yang Ibu udah share di grup. Nah, sekarang nanti kalian masuk ke percobaan dasar kapasitor di sini. Di sini kalian bukan yang kepengenalan tapi yang di elektrik. Lihat, di sini yang di elektrik. Di elektrik. Nah, lihat di elektrik, nanti sama Ibu ininya kapasitansinya berapa Ibu klik, ada muatan, ada energi. Nah, lihat di sini, ini merupakan ini baterainya, pasang baterai. Nah, lihat di sini. Lihat di sini. Tadi kalau kapasitor itu 2 plat ya, 2 plat sejajar. Nah, sebenarnya plat ini kayak gini. Nanti dia itu dihubungkan dengan baterai. Nah, sekarang platnya coba kalian nanti lihat di gambar ini. Hubungin lagi kapasitansinya. Diklik. Nah, lihat. Coba perhatikan gambar diamnya ketika ini kan jarak 2 plat sama ini luas plat. Sekarang kalau jarak 2 platnya sama Ibu digeser, apa yang makin jadi? Ininya makin penuh nggak? Makin besar. Jadi kalau jarak kecil, nanti kapasitansinya jadi
besar. Tuh, kalau misalkan sama ibu diperbesar, jadi makin kecil makin besar. Ini sama ibu diturun, ini kan diperbesar lagi jaraknya, jadi makin Kecil, besar Bu. makin kecil. Kecilnya berkurang. Nah sekarang kalau misalkan luas platnya sama ibu diperbesar, nih si Ina luasnya diagengan ku ibu kumaha? Angger, Bu. Besar, angger. Nah sekarang kalau sama ibu dikecilin luasnya, tuh, ya kecilin, gimana? Makin kecil ya? Berkurang. Nah, sekarang misal berkurang. Nah sekarang ini itu kalau sama ibu nggak ada apa-apa dia di tengah-tengahnya, artinya udara. Sekarang kalau misalkan sama kalian dimasukin dengan misalkan kertas, disisipin kertas tadi tengah-tengah tehnya, ku ibu dimasukin, makin banyak ya, makin besar. Jadi sebenarnya si kapasitas itu dipengaruhi oleh apa aja? Pertama, tergantung yang disisipinnya apa sama luas permukaan. Jadi nanti kalau misalkan semakin besar luas permukaan, kapasitansinya semakin besar. Tetapi kalau misalkan jarak antar dua ini, jarak antar dua keping ini diperkecil, nanti kapasitansinya besar. Tapi kalau misalkan jaraknya diperbesar, kapasitansinya jadi kecil. Nah, ini rumus kapasitansi si C. Bu, jadi C teh make rumusnya nu mana? Nu tadi yang C sama dengan Q per V atau ER kali E0 kali D, tergantung di soal mintanya apa. Nah, sekarang C di sini kapasitansi, ER di sini permitivitas relatif bahan. Jadi tergantung yang disisipin di antara kedua kepingnya itu apa. Kalau udara nilainya 1. Kalau misalkan kaca, kertas nanti diketahui di soal. Nah, epsilon 0 ini udah ketentuan dari sana. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. A ini luas keping. Ingat luas keping itu satuannya meter kuadrat. Sedangkan D itu jarak antar keping. Nah, jarak antar keping satuannya berarti meter. Dan C ini adalah kapasitansi satuannya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke energi yang dapat disimpan oleh kapasitor. Nah, untuk energi kapasitor, rumusnya itu W ini energi sama dengan kapasitansi dikali tegangan dikuadratkan dibagi 2. Biasanya Ibu suka ngingetnya gini. Ingatnya adalah cinta pipi dibagi 2. Jadi C-nya cinta, P-nya kuadrat, jadi pipi dibagi 2. Jadi ini teh cinta pipi dibagi 2. Nah, sekarang C itu kapasitansi, P itu adalah tegangan, W ini adalah energi. Nah, sekarang Ibu lanjut ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Kapasitor keping terdiri dari 2 buah keping. Masing-masing luasnya 200 cm kuadrat dan berjarak 0,4 cm dalam udara. Berapakah kapasitansinya? Nah, sekarang berarti diketahuinya apa aja? Luas. Luas itu tadi lambangnya A. A-nya itu 200 cm kuadrat. Tadi satuan A itu meter kuadrat, makanya kita harus rubah centimeter kuadrat ke meter kuadrat. Ibu tanya, centimeter kuadrat ke meter kuadrat naik berapa? Naik atau turun? Tangganya? Naik 2. Naik 2 karena ini dikuadratkan, jadi karena naik 2 berarti 10 pangkat min 2 dikalikan ya ininya jadi 10 pangkat min 4. Jadi A-nya itu 200 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang si 02 nah itu kita kan coret. Nah, jadi plus 2 ditambah min 4 jadi min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Sekarang tadi ada istilahnya jaraknya 0,4 cm. Ini satuan cm itu adalah D-nya itu harus ke meterin, berarti ke meternya itu turun 2 naik 2, jadi dikali 0,4 kali 10 pangkat min 2. D sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 meter.
Nah, sekarang kita jawab berapakah kapasitansinya. Jadi rumusnya apa tadi? C sama dengan ER kali E0 kali A per D. Per D. pintar per D. Nah, sekarang masukin ER-nya sabaraha hiji. Karena apa di sini? Udara. E0-nya tadi 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya. Nah, A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 3. Ada yang boleh Ibu coret? Halo, ada yang boleh Ibu coret? Ada Apa yang boleh Ibu coret? 10 min 3. 10 min 3. 10 Sama pangkat min 3. Ini 2 bisa nggak sama Ibu coret? 2 bisa. Nah, Bisa. gini ya. 2 sama 4 berarti sisa 2. 8,85 bagi 2, 4,425. Sekarang min 12 tambah min 2 berapa? Min 14. Ayo. Min Min 14. Min 14 dikurangi min 3. Dikurangi min 3 karena Min 11. Min 11. Jadi hasilnya 4,425 kali 10 pangkat min 11 farad. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan C-nya itu ya, B-nya sekarang nanya apa? Nanya muatan. Tadi kan rumusnya C sama dengan Q per P. Kalau Ibu mau cari Q, berarti kita balik. Jadi C kali P. C-nya tadi berapa? 4,425 kali 10 pangkat min 11. Di soal udah diketahui katanya tegangannya 500. Tinggal dikaliin aja ya. Jadi 22,125 kali 10 pangkat min 11. Ibu 22,125-nya dapat di mana? 4,425 dikali 4,42 dikali 5. 5. Nah, sekarang ini nolnya berapa? 2. Nolnya 2. Berarti ini Ibu punya utang 11 dibayar 2. Sisanya Utang berapa? 11 dibayar 2. Min 9. 9. Ah, parinter bener pasti rumahnya. Ibu lanjut. Nah, Bisa, Bu. sekarang yang ketiga kan nanya energi. Energi tadi rumusnya naon cik Ibu? Cinta pipi Cinta pipi bagi 2. Cinta pipi dibagi 2. Berarti C pipi kuadrat per 2. 2. Berarti masukin C na 25 dikali 10 pangkat min 11 dikali C na P na tadi sabaraha 500 dikuadratkan dibagi 2. Nah, ini ya. Ingat dikuadratkan 5 kuadrat 25. 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4. Nah, ada ya. Nah, contoh soal yang keempat, yang D. Tadi kalau misalkan disisipin sesuatu ya. Ya. Nah, disisipin sesuatu berarti C-nya berubah. Di soal E0-nya itu tetap sama, berarti sama Ibu dicoret. Di soal pun A-nya sama, jadi sama Ibu dicoret. D-nya pun sama Ibu dicoret. Berarti yang berubah itu yang soal itu cuman ada ER-nya aja ya yang berubah ya. Nah, nanti Ibu karena C dengan ER berarti C per C aksen sama dengan ER per ER aksen. Masukin C-nya tadi berapa? 4,425 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan ER-nya pas pertama kan disisip nggak ada apa-apa. Kan ada udara jadi 1. Pas yang kedua dikasih kertas. Kertas itu 2,5. Nah, biasanya diapain kalau kayak gini? Mel ketinggalan. Mel ketinggalan saya. Nah, diapain ayo kalau kayak gini? Hilang. Kali silang. Ah, pintar. Berarti 4,42 berarti C aksen kali 1 isinya. Nah, 4,425 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2,5. Jadi hasilnya berapa? Enggak tahu. 11 kali 0,625 kali 10 pangkat min 11. Ibu tanya gedean mana? Awal sama akhir. Awalnya berapa? Awalnya kan karena pada saat awalnya seberapa? 4,425 kali 10 pangkat min 11. Terus yang akhir lebih gede kan? 11, Nah, karena disisipi apa tadi? kertas. Disisipin apa? Kertas. Jadi kalau sesuatu yang lebih besar di elektriknya nanti kapasitansinya semakin besar. Nah, Ibu lanjut. Susunan kapasitor. Pada saat di hambatan kemarin susunan itu ada apa aja?
pas di hambatan resistor? Seri sama Ayo. paralel. Seri sama paralel. Paralel. Nah, sekarang ini seri, ini paralel. Ini gambarnya. Kalau seri kayak gini, dia ngerendetnya ke kanan. Jajar. Nah, kalau paralel dia ke bawah. Jadi kalau seri mah sejajar ke ke kanan. Nah, kalau misalkan paralel mah dia ke bawah. Nah, kalau misalkan kemarin mah hambatan kayak ini ya, sandi rumput ya. Nah, kalau misalkan mah dia garis. Nah, sama ibu dihubungi sama apa ini? Masih ingat? Tegangan baterai ya, berarti ya contohnya ya. Nah, sekarang. Nah, Bu, kan kalau misalkan kemarin di hambatan ada hambatan totalnya ya, cathode. Nah, sekarang di C-nya juga sama. Kalau misalkan ada 3 buah kapasitor yang diserikan dari paralel, kan ada istilahnya cathode. Ada yang beda nggak sama hambatan kemarin? Ada. Enggak. Apa bedanya? Lanjut ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan seri itu cathode-nya 1 per cathode. Jadi kapasitas total dari yang dihubungkan seri berarti 1 per cathode sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Tapi kalau paralel diapain? C1 ditambah C2 tambah C3. Ditambahkan saja. Jadi kebalikan, kalau yang misalkan di hambatan yang kemarin, kalau serinya ditambah, paralelnya di 1 per, tapi kalau sekarang serinya itu di 1 per, paralelnya itu ditambah. Nah, nanti ada istilahnya Q total. Q total itu berarti Q muatan di masing-masing kapasitor. Muatannya itu nanti muatan total bakal sama dengan muatan 1, muatan 2, sama muatan 3. Itu buat yang seri. Kalau paralel, muatan totalnya itu merupakan hasil pertambahan dari muatan yang tersimpan di kapasitor 1, kapasitor 2, sama kapasitor 3. Jadi Q-nya diapain? Ditambah. Nah, sekarang kalau tegangannya gimana, Bu? Kalau tegangannya, kalau di seri nanti Pi totalnya itu sama dengan Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3. Sedangkan kalau di paralel, Pi totalnya itu sama. Jadi Pi total yang di baterai bakal sama dengan Pi tegangan yang ada di kapasitor ketiga, kedua, sama ke-1. Nah, jadi Ibu mah ngapalkeun kalau seri teh SMS. Seri muatan sama. Jadi kalau di seri muatan Q-nya yang sama. Kalau di paralel tegangannya Pi-nya yang sama. Pi-nya yang sama. Nah, sekarang punya satu soal. Perhatikanlah rangkaian kapasitor di bawah ini. Di sini ada berapa kapasitor? 5. Kapasitor pertama 6 mikrofarad, kapasitor kedua 3 mikrofarad. Kapasitor kedua 3 mikrofarad, kapasitor ketiga, keempat, sama kelima sama-sama berapa? 2. Nah, berapa? 2 mikrofarad. Sekarang Ibu tanya soalnya, tentukanlah kapasitansi total sama Dan muatan total. Sekarang kalau Ibu punya gambar kayak gini, lebih baik mana dulu yang dikerjakan? Seri dulu. Kuncinya adalah kerjakan dulu yang ada paralelnya. Berarti yang paralel yang mana? C3, C4 sama C5. Pinter, lanjut. Nah, sekarang ini ya diketahuinya sama Ibu dan ditulis. Sekarang kan nanyanya cathode. Pertama, C3, C4, dan C5 diapain? Ditambah. Paralel. Ibu tanya kalau paralel di 1 per atau ditambah? Tambah. Berarti Suaranya patah. 3, 4, 5. Itu cetuna sabaraha 2 farad, 2 mikro. Halo.
Apa Bu? Nah, sekarang kalau ditambahin jadi berapa? 6. 6 mikrofarad. Nah, sekarang kalau ini udah berhasil sama Ibu disatuin, digabung, akhirnya diapain? C345-nya sama C1 sama C2. Seri. Eta suara saya, suara motor. Nah, kalau seri di apa? Di satu. Kalau udah diseriin semua, Ibu tanya, udah total belum? Kalau udah diseriin semua. Udah, soalnya udah C1, C2 sama C3, 4. Nah, sekarang Ibu ini C1-nya tadi berapa? 6 mikrofarad. C2-nya berapa? 3 mikrofarad. C345-nya berapa? 6. Mikrofarad. Nah, berarti kalau diginiin harus diapain kalau ada 1/6, 1/3, 1/6 juga? Disamain penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Berarti kalau 6 berapa penyebutnya? 6. 3 kali 2. Nah, genep bagi genep. 6 bagi 6. 1. 6 bagi 6. 1. 1 kali 1. 1. 6 bagi 3. 2. 6 bagi 3. 2. 2 kali 2. Ayo 6 kali 1. 1. Tambahin 1. Tambah 1. 4. Sekarang, nah ingat ini itu masih 1 per cetot. Kalau Ibu mau cari cetot berarti harus dibalikin. Nah, 4/6 mikro, jadi dibalikin jadi 6/4 mikrofarad. Ini masih bisa sama Ibu diperkecil nggak? 6/4. Dibagi berapa? 2. 6 bagi 2, 3. 2. Jadi isinya berapa? 3/2 mikrofarad. Nah, sekarang yang keduanya kan nanya kitot. Kitot itu total dikali total. Nah, C totalnya berapa tadi? 3/2 mikro. Sedangkan P totalnya berapa? 10. Kalikan 3 kali 10, 30. 30 bagi 2, 15. 15 mikrofarad. Nah, sekarang dari ini apa yang merasa sulit? Belum tes, ayo. Ayo. Tadi kapasitansi, Ibu tanya, kapasitansi kalau ada hubungannya sama luas permukaan gimana? Kalau A-nya besar, C-nya gimana? A-nya besar, C-nya membesar. Nah, kalau kalau A-nya semakin besar, C-nya semakin besar. Kalau misalkan jaraknya diperbesar, D-nya diperbesar, C-nya mengecil. Mengecil. Sekarang kalau sama Ibu si dua keping sejarah itu dimasukin sesuatu, dimasukin permitivitas relatifnya. Misalkan dikasih kertas, dikasih teflon, dikasih kuarsa, dikasih gelas, dikasih mika, bakal besar nggak? Besar. Lebih besar. Besar. Nah, sekarang coba ada yang mau ditanya dulu nggak? Coba. Halo. Ada yang Gak ada masker, Bi. Nah, halo Bu. boleh dilanjut? Lanjut. Ya Bu, boleh. Boleh Bu. Sampai ya, nggak lihat muka Ibu ya. Udah ya. Ya. Iya.
Nah, sekarang Ibu punya soal. Silakan. Ada yang bisa ngejawab soal nomor 1? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Halo. 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 Araya ini teh. Bentar dulu, Bu. Porselin, Bu, yang paling besar. Porselin di sini A-nya sama ya, semuanya sama. Soalnya nggak ada A, cuma ada permitivitas ER sama tebal. Iya. Iya. Jadi yang paling besar apa? Porselin. Nanti tes ini sama kalian tulis di buku catatan kalian, nanti isinya pun ditulis nanti. Nanti di Google Classroom ya. Iya, Ibu Bu. lanjut ke nomor 2 ya. Iya. Ini tes yang kedua. Apabila terdapat 4 kapasitor, yaitu C1, Suaranya, Bu. Suaranya. 2 mikrofarad, Ini rame gini, oi. Di mute atuh, biar ibunya nggak ini. Kuda sih betul ya, banget. Yang lain, mute yang lain. dulu. Di mute tuh, di mute. Yang lainnya mute Mau satu dulu. dua. Yang mau Yang ngomong mute ada di bawah. Dimut dulu. Dah. Dimut dulu ya. Di sini Ibu punya 4 kapasitor. C1-nya 4 mikro, C2-nya mikrofarad, C3-nya 1 mikrofarad, dan C4-nya 3 mikrofarad. Nah, sekarang dari keempat kapasitor tersebut sama kalian gambarkan keempat kapasitor tersebut sehingga catotnya sama dengan 1 mikrofarad. Kan sekarang sama Ibu ada cetot, ada C, ditanya gambar tersebut bagaimana sehingga catotnya isinya berapa? Iya. 1 mikrofarad. Halo? Iya, Bu. Udah? Udah ada yang tahu gambarnya? Ada yang tahu gambarnya, Nina? Halo? Halo, ada yang tahu gambarnya gimana? Ada yang tahu gambarnya gimana? Nah, sekarang nanti sama kalian gambar. Coba gambar dari keempat kapasitor tersebut sehingga catotnya dengan 1 mikrofarad. Gitu ya. Nah, setelah itu, untuk tes ini, coba kalian screenshot dan kalian kerjakan, tulis di buku kalian, di foto,
setelah dipotong nanti upload di Google Classroom. Nah, sekarang, aduh. Nah, sekarang, ada yang ditanya dulu sebelum kita akhiri. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Ada yang mau Nggak ada, Bu. ditanyakan? Nggak Nggak ada. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah bergabung dalam pembelajaran ini. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi. Pembelajarannya bagus sekali. Sekarang silakan Waalaikumsalam Ibu. Anda bisa langsung link ya. Waalaikumsalam.